Setelah tadi kita melaksanakan kepada tujuan korban surah Yasin, kemudian sampai akhir tadi ditutup dengan doa oleh kita. Maka selanjutnya bagaimana jadwal kita setelah pertemuan, maka kembali kita pada malam ini mengulang kaji atau belajar mengaji menimba ilmu khusus ilmu agama, mana disampaikan oleh guru kita Ustaz Darman Al-Hamani SPDI yang sudah hadir bersama kita pada malam ini, dan nanti kami juga mengundang partisipasi kita semua untuk mungkin suasana majelis taklim ini dengan bertanya dan diskusi untuk ada tempat kita bertanya ini itu kita kali untuk tidak memperpanjang kalam, kita mulai saja pengajian kita kepada Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Bapak-bapak jamaah perwiritan yang Allah muliakan, semoga dengan keberkahan Lailatul Jum'ah malam Jumat ini Allah ijabah doa-doa kita dan berkah daripada Asyharul Hurum bulan Muharram. Mudah-mudahan hajat maksud tujuan kita mudah untuk ditunaikan, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Begitu juga rumah Pak Kepala Desa ya. Semoga berkeluarga di rumah ini senantiasa dalam lindungan Allah. Doa-doa yang dipanjatkan tadi sampai kepada roh-roh yang dimaksudkan. Dan mudah-mudahan kelak kita beserta keluarga kita, saudara-saudara kita yang beriman dikumpulkan di surga Allah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulakan kaji, kita pasanglah niat untuk belajar perkara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaitu aku berniat at-ta'alluma, belajar, wa ta'lim dan mengajarkan. Liridha'illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah ta'ala, wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu fil umuril lati tazakkurul mauti wal akhirati wa tazahhudun fid dunya. Bab tentang babu fil umuril lati tazakkarul mauta wal akhirati wa tazahhadu fid dunya. Bab tentang perkara mengingat perkara mati dan akhirat dan berzuhud
tentang perkara dunia. Jadi ini ada pinggiran kitab atau istilah dikenal dengan hamish. Hamish itu pinggiran kitab dari kitab Furu'ul Masail, bercerita tentang masalah kematian. Jadi ada bab zikrul maut, bab zikril maut, bab tentang masalah mati. Jadi menurut kitab dari Hamish Furu'ul Masail ini, hukumnya haram menginginkan atau mencita-citakan mati kalau dia tertekan masalah mudarat dunia. Ya, ibaratnya ada gara-gara sakit, hutang, tidak punya rumah, diputus pasangan gitu ya. Itu. Tapi boleh mencita-citakan mati kalau di situ adalah unsur takut fitnah pada agama. Nah, fitnah agama. Bagaimana kisah Ashabul Kahfi melarikan diri ke dalam gua yang Allah tidurkan selama 300 ditambah 9 tahun. Karena dia takut terjadi fitnah, imannya terlepas darinya, bukan masalah langsung dibunuh. Sekali bunuh aman, tapi disiksa. Kadangkala karena sakitnya rasa disiksa itu tidak mati, akhirnya orang bisa melepaskan imannya. Ya. Jadi jikalau panjanglah pula umur kita, tapi maksiat kita lebih banyak, bercita-cita untuk mati itu lebih baik. Ya, lebih baik daripada panjang umur tapi lah maksiat. Wah itu. Jadi karena tapi kalau kita, ya Allah, aku ini dalam keadaan maksiat, berikanlah bimbingan, mudahkan aku dapat hidayah. Itu bagus, dia minta doa hidayah. Tapi jikalau panjang umur ini membuat aku jauh darimu, tidak taat kepadamu, lebih baik aku mati, ya Allah. Gitu. Pada dasarnya minta mati itu nggak boleh. Ya kan? Jadi ada ayat Al-Quran, wala tai'asu min ruhillah. Jangan putus asa, di situ larangan. Karena yang putus asa itu bukan sikap atau sifatnya kaum muslimin. Ya. Orang muslim itu pada dasarnya disuruh optimisme. Hari ini belum berrezeki, mungkin besok. Hari ini belum berhasil, mungkin besok. Jadi kaum muslimin itu dituntut orangnya optimis. Masalah mencapai dunia, masalah menguasai sesuatu, masalah melakukan sesuatu. Jadi kita kalau belum dapat ya sabar. Makanya ketika Rasulullah SAW didatangi sahabat, pada saat itu dia sakit. Dia minta doa sama Rasul. Dia minta doa. Ya Rasul, doakan agar aku sembuh. Jadi Rasul kasih dua opsi. Opsi pertama, kalau kau sabar dijamin surga. Opsi kedua, aku doakan kau mudah-mudahan sembuh. Ya. Jadi Rasulullah memberikan opsi itu karena dia tahu doa itu sendiri kan ketentuan haknya Allah. Allah mengabulkan atau tidak. Buktinya Nabi berdoa untuk kebaikan pamannya agar dapat hidayah, nggak dikabulkan. Ada beberapa doa Nabi, walaupun bab Nabi sekalipun. Ya. Karena hidayah itu kerja Allah. Hidayah itu kerja Allah. Jadi ketika orang itu datang, maka dipilihnya lah opsi pertama, apa itu? Bersabar, lalu dijamin dengan surga. Karena berobat itu juga adalah langkah sabar yang memudahkan untuk sabar. Jadi berobat belum tentu jaminan sembuh. Tak ada jaminan sembuh dari berobat. Orang sakit bertahun, lalu dia berobat, apakah langsung sembuh? Belum tentu. Tapi memudahkan untuk bersabar. Makanya saya agak salut dengan kearifan lokal, filosofi orang terdahulu itu dalam menyikapi orang-orang yang sakit dengan memelihara ayam. Saya bukan setuju dengan istilah memelihara ayam. Belakangan, ya, karena manusia itu tidak tahu asal usulnya, akhirnya mereka syirik dengan itu. Begini, pada dasarnya orang sakit ini payah sabar. Jadi logika untuk mudah akalnya menerima itu dialihkan pikirannya kepada ayam. Ayam ini kan membolongnya kan sampai bulan-bulan, 6 bulan, 7 bulan, baru potong. Kalau selama 7 bulan pula nggak sembuh, ya berarti sakitnya udah parah. Tapi kan biasanya kalau udah sakit sampai 7 bulan, biasanya sembuh tuh. Dalam penantian itu.
Jadi dibuat logikanya kayak gitu. Jadi pikir manusia itu teralihkan ke situ. Tapi belakangan menggantungkan harapan kepada ayam, udah salah. Itu. Sama dengan dulu kalau kita lagi, maaf, kalau mau buang air besar atau mau, maaf, buang air kecil, pipis gitu kan. Diikat ini tangan nih pakai tali atau karet supaya pikiran ini teralih ke sini. Sama kalau mau buang air besar, gantungkan batu. Jadi pikiran tuh ke sini, tidak ke sini lagi. Sama dengan kalau taklim nih. Kenapa kalau orang taklim, kalau ngaji, kalau wirid, agak bawanya tuh happy? Karena kumpul sama orang, dia harus menampilkan dirinya yang baik. Senyum, ketawa, padahal banyak masalah tadi di rumah tuh. Di sini makan-makan kita, kan gitu. Jadi kalau di rumah saya pikirnya suntuk, dia stres. Itulah, jadi peralihan. Makanya kalau orang sendirian suka murung, suruh berkumpul-kumpul. Suruh berkumpul-kumpul, suruh menengok bagaimana, kadang-kadang dia refreshing, ada istilahnya healing. Tapi istilah healing ini sebetulnya ada yang membantah itu. Healing itu kan sehat, berarti otaknya, mentalnya ada rusak nih. Orang yang healing itu berarti lagi stres, berarti lagi gangguan jiwa. Cuman itu udah sering tersebut tuh, healing katanya. Penyembuhan itu berarti karena dia ada gangguan mentalnya, jadi dibuat healing. Kalau kita ya refreshing saja, memfreshkan gitu kan. Udah, balik cerita tentang masalah kitab ini. Jadi bab perkara tentang mengingat mati dan akhirat, serta zuhud tentang perkara dunia. Jadi dunia ini carilah untuk mudah titian akhirat. Kita disuruh untuk mengingat waktu, mensyiarkan waktu supaya sadar bahwasanya waktu itu dalam sumpah Allah, wal asri dan wad duha wal lail, dan banyak-banyak nama-nama waktu itu, wal fajr, itu semuanya untuk menjelaskan kepada kaum muslimin agar syiar dengan waktu. Saya punya kenalan jamaah dari Siajam, namanya Fadli, istrinya Fitri, bertetangga dengan Nasrani, ya, saudara kemanusiaan kita, saudara sesama manusia. Jadi tetangganya itu jam 3 pagi udah bangun, sibuk. Dia tahu karena dia dengar tetanggaan samping mobilnya dikeluarkan, dicucinya, masak, anak-anak siap semua, ya, rumah dipel apa. Dua-duanya pegawai negeri. Apa kata dia? Patutlah orang tua berhasil ya Ustadz, mengatakan tetangga dia itu. Karena dunia sudah dikejarnya dari awal. Umat Islam ini kan sebetulnya umat yang disuruh kaya. Mau berangkat haji, mau buat masjid, mau bantu fakir miskin, mau zakat. Makanya pagi disuruhnya bangun subuh agar kamu bisa mencapai dunia itu lebih cepat. Ini subuh buku. Macam mana mau bisa mencapai dunia? Udah dapat dekat sama Allah, lalu kejar dunia itu. Tapi jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan. Dunia hanya untuk mazra'atul akhirah, untuk cocok tanam negeri akhirat. Jadi pada dasarnya begitu. Jadi macam contoh, kita ini ketika bulan Ramadan itu kan lagi merubah kebiasaan hidup. Ya, bagaimana style kita, gaya kita, bangunnya lebih apa kan gitu. Jadi ada penuturan pembimbing skripsi saya itu, namanya Profesor Faisar Ananda Arfa. Jadi Pak Faisar itu katakan di Korea itu mereka memang pendidikan itu mulai start itu jam 3 pagi. Apa karena memang lain tempatnya atau Korea mana saya tak tahu. Korea itu kan ada 2, utara apa selatan. Sama halnya juga dengan Yahudi. Karena ketika pagi otak itu masih fresh. Kalau kita nih, inilah udah yang lemas-lemas baru mengaji. Macam mana? Karena dunia kita mau kejar tadi siang. Oleh ini tinggal dengar aja lah. Kalau yang ada tidur tak apa-apa lah. Karena kan memang bawa aja itu. Udah jam istirahat. Tapi kita kan mau mengejar akhirat juga. Seperti itu. Ada riwayat Imam Al-Hakim daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zuril kubur
zuril kubura tazakkurun bihal akhirah. Kunjungi kamulah kuburan itu. Ya. Maka zuril kubura tazakkaru bihal akhirah. Dia kuburan akan mengingatkan kamu perkara akhirat. Waqsilil mauta, mandikan kamulah orang mati. Fa inna mu'alajati jasadi khalin mau'izah. Mandikan kamulah orang mati, maka sungguhnya mandi orang mati tadi menjadi obat bagi jasad yang sunyi daripada mau'izah, daripada nasihat. Jadi dulu ada kisah, ada yang mengatakan itu Luqman. Ya, Luqman dan anaknya. Anaknya itu kalau dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan pada saat itu proses dia itu lagi mengajarnya, menasihatinya. Al-Qur'an katakan menasihati, berarti anaknya parah nih. Jadi ada kisah-kisah yang mengatakan satu Luqman itu, anaknya itu susah dikasih nasihat. Jadi Luqman caranya kayak mana? Dia dengan hal, dengan langsung pekerjaan, tidak lagi mulut. Dibayarnya anaknya, tolong ini antarkan ayah ke tempat orang meninggal. Sering tuh. Rupanya si anak ini makin sering. Dia kan tujuan dia ngantar orang tuanya itu adalah untuk dapat materi. Ya, wah, kau antarlah berapa, kau mau apa dan sebagainya. Lama-lama hati dia lembut. Menengok orang meninggal kok menangis-nangis. Kok yang ini tahu dia kenal orangnya gagah, kaya, Pak. Nah, dengan begitu rupanya makin sering kita ngunjungi orang-orang meninggal, harusnya kita mendapat pelajaran tentang kelembutan hati. Ya, bahwasanya dari sekarang ini dia yang meninggal, akan datang kita. Makanya kalau kata kitab Hamis dari Furu'ul Masail ini, orang yang hatinya sunyi daripada mau'izah, nasihat, itu disuruh ikut memandikan orang mati. Nah, tuh, diajak. Kalau ada Bilal, ada di kampung nih, parah betul, bandet, penyamun, tuan curi tadi, bosi-bosi tadi ketahuan. Wah, itu hukumnya itu Pak Desa, Pak Kepala Desa, suruh 1 bulan ikut memandikan orang mati. Main hukum payah. Tadi kata Bapak tadi apa namanya itu, main hakim sendiri payah. Ya, main hakim sendiri payah. Padahal diserahkan pun pada aparat, tak juga selesai masalah itu. Itunya. Maka kita nggak bisa main bebas, udah ada aturan. Kita bisa terjerat dengan itu kan. Tapi menurut kitab ini, yaitu untuk melembut orang begitu, ditatar dia. Ditatar di desa itu. Wah, asal apa? Tarik. Hukumannya itu ikut memandikan orang mati. Ikut memandikan orang mati. Bagaimanalah jiwa dia itu nanti. Dia ikut. Kita perhatikan. Jadi nggak usah cerita bab masuk penjara. Ya. Tapi dia dikasih shock terapi. Macam mana dia menghadapi kematian itu. Ini bagi orang yang jarang menengok kematian. Jarang memandikan. Tapi kalau yang udah profesi kadang hampa aja itu. Macam yang mengurusi jasad-jasad di rumah-rumah sakit itu. Udah pekerjaan ya. Kadang bisa pula hati dia itu mati rasa dan itu. Mati rasa. Tapi kalau orang yang jarang, dia bisa mengambil pelajaran. Contoh lagi ya. Kalau di rumah kita harusnya di depan tuh ada kuburan. Berarti tiap hari kuburan tuh menasihati kita. Asal kita buka pintu, nampak kuburan. Asal kita buka pintu, nampak kuburan. Harusnya kan menasihati kita itu. Makanya orang-orang terdahulu tuh fadilat dia ada kuburan di muka rumahnya itu agar dia bisa mengambil pelajaran tentang itu. Tapi dalam perjalanan hambar itu. Biasanya kalau orang kemalangan, itu kalau 3 hari itu mendadak alim tuh. Bukan mendadak dangdut, mendadak alim. Oh, baca Quran, sholat 5 waktu. Wah, cerita masalah akhirat saja lah. Habis sudah hari ke-4 balik. Macam mana kebiasaannya. Gitu. Ya, harusnya kuburannya itu menjadi sebagai pengingat. Orang yang hatinya keras, suruh ikut memandikan orang yang meninggal. Karena ketika dia menyapu itu,
Kalau yang otaknya waras, yang tak kena sabu-sabu tadilah, ya, dia akan ini aku memandikan ini tak berdaya nyawa manusia ini, kan gitu. Dulu dalam kaidah Islam, kalau untuk melaksanakan jinayah itu harus ditunjukkan di depan orang ramai. Karena tidak akan mubazir, contoh potong tangan. Ini kan tidak. Indonesia ini menurut beberapa dosen yang di UIN, Indonesia ini negara Islam. Tapi tidak sempurna. Kenapa begitu? Ibadah difasilitasi. Ditentukan harinya, ada hari rayanya. Udah itu lagi sibuk para petinggi-petinggi itu untuk bersidang tentang itu. Ya. Dan kaum muslimin di Indonesia ini kalau udah bab Ramadan kan gitu. Udah itu lagi kalau bab kan 4 fokus fikih itu. Ibadah, munakahat, muamalah sama jinayah. Jinayah enggak ada. Munakahat nikah ada. Ada badannya, ada KUA-nya, ada pengadilannya. Muamalah bagian wakafnya, bagian warisnya. Itu semua difasilitasi. Yang tak ada itu hanya jinayat. Itulah pergi kepada hukum positif. KUHP, KUH Perdata. Itu yang tak ada. Yang mencuri potong tangan itu nggak ada. Kalau kata kita, di mana di dunia ini yang mutlak betul-betul mengamalkan hukum Islam itu? Tak ada. Arab Saudi. Arab Saudi, apa memang petunjuk dari Rasulullah negara itu monarki? Harus kerajaan. Dari ayah ke anak-anak. Nggak ada. Itu petunjuk dari Rasulullah seperti itu. Ya. 2 kalilah saya ke Aceh dibawa jamaah. Saya tengok pun kadang-kadang turis-turis tuh tak juga berjilbab mereka. Sampai ke Banda itu. Kan orang udah tahu, oh ini yang belakangan inilah ya. Kalau dulu mungkin dipaksa ada polisi syariahnya pakai gitu. Mungkin gitu. Tapi nggak jauh beda dengan kita di sini. Ya di sana kalau ketika maghrib tutup, itu kedai-kedai macam pom bensin nggak menerima orang beli gitu kan, bama begitu. Tempo hari sempat kepayahan mencari solar karena motor bus pariwisata kan gitu. Tapi kalau masalah kita inilah ya, biiznillah dalam belakangan tahun nih masalah jilbab itu kayaknya seperti menular. Dulu jilbabnya hanya segini-segini. Lama-lama jilbab besar, semua pakai jilbab besar. Sama juga nuansa macam-macam anak remaja. Tengoknya kawan bercadar, ingin pula dia bercadar. Mudah pula begitu. Kalau di sana kan dipaksakan oleh aturan gitu. Kalau di sini ada unsur kesadaran. Dan salah satu buktinya masuk meresap di dalam aturan batu bara nih. Dan termasuklah Indonesia itu asal muslim pakai jilbab. Walaupun di rumah dia tak berjilbab ketika bekerja. PNS atau lain sebagainya. Ya. Termasuk ketika anak-anak kita sekolah, masuk tuh. Ya, masuk. Tapi itulah tadi, apakah panggilan dari hatinya atau dipaksakan, itu terkembalilah. Kalau bisa pula dengan dipaksa jilbab itu akhirnya dia melekat, alhamdulillah. Dah balik kita cerita dengan kitab ini, jadi katanya itu mau izah balighah, yang nasihatnya itu betul-betul dahsyat itu sampainya itu. Jadi nasihat itu ada 2. Nasihat yang ngomong macam gini lah nih. Para ustadz gitu kan, dalil ayat, Quran, hadis gitu ya. Tapi nasihat yang diam itu adalah kematian. Kalau ada orang tak bisa mengambil pelajaran dari kematian, berarti betul-betul keras hatinya. Iya, susah. Wasalli alal janais, dan salatlah kamu atas jenazah, la'alla zalika yahzunuka. Mudah-mudahan demikian itu menyedihkan kamu. Yuhzinuka, menyedihkan kamu. Fa innal hazina fi zillillahi yata'arradu likulli khair. Maka sesungguhnya orang yang sedih itu di dalam naungan Allah, disifatkan bagi yang baik. Jadi sebetulnya kalau sedih kita memikirkan akhirat, apalah sudahnya. Aku ini bertambah umur tapi kesadaranku untuk masalah akhirat kurang gitu. Orang yang senantiasa memikirkan tentang perkara akhiratnya, sedih dengan itu dalam naungan Allah Ta'ala. Kalau dia berdagang, dia takut ini satu garis yang aku tipu, nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah ada. Ya, perkataan yang aku katakan, setiap huruf, setiap lisan, setiap apa saya akan dimintai pertanggungjawaban. Itu orang yang dia sedih, dia mikir, juhud dia jadinya. Kalau dalam kitab ini zuhud diterjemahkannya membenci dunia. Kalau apa itu kan lebih mementingkan akhirat. Kalau kita bisa benci dunia, karena kita dalam keperluan itu. Macam contoh, walaupun kata kita itu benci kita dengan riba,
Tapi bank itu masih mesra dengan kita. Ya, mesra. Bantuan nanti lewat, bahkan bantuan masjid pun lewat bank. Makanya ada Darul Ifta yang belakangan setuju tidak setuju lah ya. Di Mesir itu sempat digagas, tapi tidak semua ulama sepakat. Sudah mengeluarkan standar bank itu tidak lagi masuk bab riba. Dianggap bab administrasi jasa saja. Kenapa begitu? Begini. Kalau begitulah semua banyak kita ini kena. Dulu siapa wallah alam, tapi ada sampai ceritanya sama saya. Allah yarham Tuan Syekh Bakri atau Tuan Syekh Abdul Wahab. Dulu kalau orang pakai topi peci atau lobai atau apa, lalu dimasukkan daun gitu, dikira seperti macam cipiau. Jadi begini. Marah dia itu. Diambil ini ambil macam caping, topi orang caping untuk apa namanya itu orang petani. Itu. Udah pakai yang ini kalau. Karena pada saat itu topi cipiau itu khasnya Yahudi. Tapi dalam perjalanan itu nggak khas lagi. Kan disuruh untuk berbeda dengan orang Yahudi. Sama dengan dulu kalau mengikat leher itu, ngasih tali itu kan khasnya untuk orang-orang kafir, orang-orang fasik itu. Tapi dalam perjalanan orang mau ngantor pakai dasi. Mau wisuda pakai apa, mau sidang pakai dasi. Ya. Anak-anak sekolah pakai dasi. Berarti tak khusus lagi. Maka tak berlaku hukum itu lagi. Bisa pula begitu. Begini. Pertimbangan ulama itu didasarkan macam contoh. Menurut Imam Rafi'i. Ya. Menurut Imam Rafi'i. Zaujatut tib itu hukumnya haram. Apa itu zaujatut tib? Zaujatut tib itu buah palah. Buah paloh. Itu haram. Karena dulu orang Eropa menggunakan buah pala itu untuk membuat minuman keras. Ya. Tapi kalau ditengok di Indonesia, masuk bab bumbu masakan. Itu dalam hadis tak jumpa. Karena yang dipakai standar ulama itu, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Jadi ditarik para ulama, ini zaujatut tib nih, buah pala ini mabuk kan nih. Tapi dia di bawah standar hasisah. Hasisah itu ganja. Ganja itu dibandingkan buah pala masih di bawah. Makanya menurut Imam Ramli dan dalam pendapat mazhab Hanafi, kalau sedikit tidak mengapa. Ya juzu boleh. Kalau banyak baru kena hukumnya haram. Ya, tak ada kita tengok pula orang tujuan makan buah pala itu untuk memabukkan. Bahkan ada manisan buah pala itu. Ya, tidak. Jadi begitu. Sama ada pertimbangan. Tapi kalau saya sendiri masih kekeh dengan tidak menyetujui bank tadi itu. Itu kan cerita pendapat-pendapat yang agak meringankan. Karena kenapa? Mau berangkat haji pakai itu. Dulu orang tuan-tuan guru kita dulu bahasanya, jangankan memakai duit bank itu, memijak pelataran bank itu, terasnya itu, udah subhat kita. Subhat. Sekarang tak dapat PKH mengamuk, Pak. Dapat itu. Jadi agak cuman kalau Allah yarham Maimun Zubair, Mbah Mun itu. Apa bagimu yang haram bagi dirimu, jangan mudah engkau standarkan. Karena di dalam produk bank itu sendiri ada dia itu yang seperti transfer tak masuk. Transfer kan jasa itu. Kalau kita panggil jampang motor kan titip duit juga. Itu jasa. Bayar ini, bayar itu. Itu. Jadi balik kita cerita tentang masalah akhirat ini. Zuhud manusia sekarang sama zuhud manusia dulu tuh bisa persepsinya berbeda, bisa sama. Ada orang zuhud dia punya mobil tapi hatinya tenang. Artinya dia tetap memikirkan akhirat. Ini mobil ini gunanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk dakwah. Bukan berarti zuhud tuh menyusah-nyusahkan diri dalam tanda kutip, bajunya jelek apa semua, benci dengan dunia, tidak. Jadi kita nih kaum muslim ini perlu dengan dunia untuk memudahkan akhirat. Udah itu lagi dikatakan di sini. Ada riwayat daripada Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ziarah ia akan kubur ibunya. Maka menangis ia dan menangis pula sahabat yang dikelilingnya, maka bersabda ia, istazantu rabbi an astaghfira laha
falam ya'zan li wasta'zantuhu fi anna azura qabraha fa azin li fazura kuburakum fa innaha tazakkurul maut. Minta izin aku kepada Allah bahwasanya aku meminta ampun untuk ibuku. Allah tidak izinkan. Jadi gini, bahasa Arab itu mengatakan peribuan itu ibu juga. Mengatakan paman itu pakcik, pebapak itu bapak juga. Itu luasnya bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan hadis ini adalah maksudnya adalah ibunya Aminah gitu ya. Ibuna. Jadi ibu Rasulullah yang namanya Aminah itu belum dapat dakwah. Macam mana mau menghukum? Ya, ada ayatnya sendiri juga kan dalam surah Al-Isra itu ya tentang bahwasanya walam nab'asu rasulah apa begitu ada. Jadi ayah Nabi, ibu Nabi, tapi kalau hadis mengatakan ibuku ayahku di neraka, maksudnya itu boleh jadi pamannya, boleh jadi makciknya. Seperti itu. Karena sebab mereka itu udah dapat sampai dakwah tapi tidak mau menerima dakwah. Jadi apa yang mau kita pahamkan dalam perjumpaan kali ini? Siap-siapkanlah diri untuk bekal akhirat. Mudah-mudahan Allah permudah kita hidup baik, mati dalam keadaan baik juga. Semoga ada manfaatnya dan insya Allah kita kalau menurut daripada pertanggalan malam Ahad ya udah Tasyua, udah 9 Muharram. Ya, kalau memakai karena yang lalu itu kenapa tak 30 pula Ustadz gitu. 29. Jadi 29 itulah ketepatan tempo hari dapat di awal itu jadinya. Ya. Jadi Tasu'anya hari Ahad, hari Minggu dan Asyurahnya hari Senin. Kalau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu menurut Aisyah radhiyallahu anha itu Asyura itu hari ke-9. Kalau sebahagian besar ulama mengatakan Asyura itu 10. Tapi ada ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan hari 11. Jadi disunnahkan kita puasa 3 hari itu. 9, 10, 11. Seperti itu. Udah itu lagi ada hadis man masaha yaduhu ra'sa yatimin rafa'allahu fi kulli sya'ratin darajah. Jadi barang siapa yang menyapu kepala anak yatim pada hari Asyura, itu Allah akan angkatkan derajat dia tambah dekat kepada Allah dengan setiap helaian rambut anak itu 1 derajat. Mudah-mudahan Allah permudah kita di bulan Muharram ini untuk beramal ibadah dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup kajian dengan doa itu, tapi saya izinkan untuk bertanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ceritanya Rasulullah SAW pertama wajib puasa itu Asyura. Tetapi untuk umat diwajibkan Ramadan. Karena begini, Rasulullah SAW agar sama perjuangannya dengan Nabi terdahulu, Asyura itu di dalam beberapa kitab adalah hari yang luar biasa, hari keramat, hari barakah, begitu. Jadi karena Nabi itu dakwanya lebih dekat kepada Nabi Musa, tapi untuk membedakan dengan orang Yahudi ditambahi, jangan sama. Kita memang umat yang dikhususkan gitu. Jadi dalam rangka siar tadi, siar hari. Anak-anak tak akan tahu itu Asyura kalau kita tidak menjelaskan. Jadi tengok buat ibarat anak nengok puasa kita. Puasa apa ya gitu kan? Sama kita masih hukumnya sunat saja. Rasulullah itu kalau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin wajib sama dia. Ya. Jadi begini. Anak-anak tak tahu itu tahun baru Islam. Jadi beberapa saat yang lalu ada jamaah dibuatnya pawai obor malam 1 Muharram itu. Ya.
Untuk menjelaskan sama dia, ini loh jati diri Islam itu. Jangan terkesima dengan ya kalender kita pakai kan namanya kita sepakati nasional gitu, Masehi. Tapi tahun baru Islam dia tak tahu. Mungkin dia tahu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember. Tapi ketika dia tanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dia nggak tahu. Gitu. Jadi kesunahan kalau bisa puasa. Karena di dalam kitab Tanbihul Ghafilin juga dibahas tentang masalah fadilat Yauma Asyura itu ya. Itu siapa yang memberikan kelapangan kepada iyalihi, kepada keluarganya, Allah akan memberikan kelapangan, kemudahan kepada dia 1 tahun itu. Puasa Asyura itu pahalanya menghapuskan dosa 1 tahun itu. Tuh, seperti itu. Kalau puasa Arafah 2 tahun. Tahun lalu sama tahun akan datang. Gitu. Itu ada hadisnya. Gitu. Ada yang lain mau tanya? Iya, dalam kita lewat tahun inilah. Jadi tahun itu udah dikira udah dapat apalah istilahnya amnesti lah itu. Begitu amnesti. Itu sebetulnya adalah menggairahkan. Menggairahkan. Kadang orang yang memang tukang buat dosa tak peduli dia. Oh, ya tuh ya. Silakan tuh. Iya. Yang mana itu yang termasuk puasa Asyura? Kalau dari kitab Tanbihul Ghafilin 3 itu Asyura. Tapi sebagian besar ulama mengatakan Asyura itu 10. Karena kata asyaratun itu Asyura itu kemiripan dengan asyara. Cuma kalau ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, itu dia katakan hari ke-9. Dia tak sebut Tasyua, dia sebutkan hari 9. Asyura itu hari ke-9 daripada Muharram. Begitu. Jadi di antara para sahabat sendiri meletakkan pemahaman berbeda. Kalau Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin itu katakan Asyura itu hari ke-9. Karena nama Asyura itu sendiri sudah ada sebelum itu. Jadi udah dipahami gitu. Itu. Jadi boleh jadi nama Asyura itu nama bulan itu sendiri. Sebagaimana yang dipahami dari saudara kita suku Jawa. Bulan Syuro itu bulan Muharram. Makanya 1 Syuro itu malam keramat untuk menyempurnakan ilmu, untuk memandikan keris. Itu. Iya, kalau dalam kajian lain Asyura itu 10. Sumia di tasmiyatul Asyura itu, penamaan Asyura itu ada yang menisbahkan 10 kekeramatan. Ada 10 kejadian hari kepada umat Muhammad seperti Ramadan, Lailatul Qadar, bulan Muharram, bulan Rajab, itu. Jadi ada sebutan begitu tuh, hari Jumat gitu. Saya berketepatan tak bawa kitab Tanbihul Ghafilin, susah saya membahas. Jadi itu lagi ada 10 nabi. Nabi Adam diberikan Allah Ta'ala ampunan pada hari Asyura. Nabi Nuh mendarat kapalnya di bukit namanya Al-Judi, Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan Nun, itu Asyura. Ya. Nabi Musa membelah lautan merah dan selamat daripada kejaran Fir'aun, Asyura. Nabi Isa naik ke langit, selamat dari kejaran bangsa Romawi kalau nggak salah saya itu ya. Pada saat itu kan diupah itu muridnya yang membangkang namanya Yudas Iskariot. Jadi Yudas Iskariot itu karena dia menengok mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa. Kan kalau dalam kitab Al-Quran Al-Ma'idah itu kan udah dijanjikan siapa yang telah mendapatkan makan itu tetap dia membangkang. Itu mereka ya diancam dengan neraka. Yudas itulah. Lalu setelah dia keluar, biiznillah dirubah muka Yudas menjadi Nabi Isa. Nabi Isa naik ke langit. Kalau dalam pembacaan Barzanji, Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Di langit kedua. 2 nabi yang di langit. Nabi Idris dan Nabi Isa. Dan Nabi di bumi, menurut kitab Bidayatul Mujtahid ya. Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Hidayah ya. Bidayah lupa saya. Jadi kalau di dunia ini ada 2 nabi yang masih hidup juga. Nabi Khidir sama Nabi Ilyas. Nabi Khidir sama dengan Nabi Ilyas. Ada yang mengatakan Nabi Khidir itu nolong kalau orang yang di laut itu.
nolong. Nabi Ilyas di darat atau sebaliknya, antara itulah, saya lupa. Jadi dua nabi ini ada tempatnya, ada yang bagian laut, ada yang bagian daratan. Allahu a'lam. Ada yang lain? Iya. Apa Pak Ji? Iya.